Sebelum kita memulai ibadah kita, saya minta Pak Gembala untuk doa buka. Mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu bersujud di hadapan Tuhan, menyerahkan keadaan keberadaan kami, seluruh kehidupan kami Bapa. Banyak pelanggaran dosa yang kami lakukan. Kami mohon pengampunan dari Engkau Tuhan. Engkau mati di bersalib dan dikuburkan dan bangkit naik ke surga, dan Roh Tuhan berjanjikan buat kami biar Kudus hadir pada saat ini memperhatikan kehidupan kami dan memperhatikan hati kami Bapa. Pada pagi hari ini kami mau persembahkan yang terbaik di hadapan Bapa bagaikan dupa yang berbaru, dan kami mau memuji-muji dan mengagungkan nama Tuhan sebelum kami jauh meninggikan dekat Tuhan. Biarlah kemurahan, kekudusan, layakan kami yang melayani Engkau pada pagi hari ini sekecil yang kami lakukan, yang kami perbuat di hadapan Tuhan, biar berkenan hadapan Tuhan. Pada pagi hari Tuhan, kami mengundang Engkau biar Engkau hadir tengah-tengah kami, mengurapi kami, menjamah dan memberkati hidup kami dan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan sampai berakhirnya hanya di dalam kuat kuasa-Mu Bapa. Jika ada dosa, jika ada kuasa kesalahan, jika ada hanya itu mengaku kepada kami pada pagi hari ini, kami bersandar menyenangi mematahkannya hanya di dalam nama Yesus. Biarlah pujian puji-pujian kami naik depan Tuhan, dan Tuhan akan hadir berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.
memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kita percaya kita diberi kuasa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Biarlah kami berjalan dalam kebenaran Kristus dalam kehidupan kami yang lepas hari. Bapa dalam Yesus Kristus, biar tangan Tuhan yang ajaib dan perkasa akan menolong dan merawat hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, perlengkapkan hamba-Mu dengan firman-Mu Tuhan, supaya benar-benar menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Hidup kami dipulihkan, hidup kami dikuatkan, benar-benar bersama-sama dengan Engkau hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami siap mendengar dan hamba-Mu siap menyampaikan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada pagi hari ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita masih dalam suasana yaitu keadaan dunia yang sekarang ya, saudara sudah melanda seluruh dunia, tapi kita percaya orang-orang beriman, orang-orang percaya akan dilindungi oleh Tuhan. Dan sampai saat ini kita masih bisa yaitu bersama-sama sebagian dialog ini, dan ada pada pagi hari ini yaitu ibadah kita tidak seperti biasa yang bersama-sama yaitu bersorak-sorai bersama-sama banyak orang, tetapi yaitu di dalam pandemi ini kurang lebih yaitu 2 bulan ini yaitu kita tidak bisa kumpul bersama, tetapi yaitu semuanya adalah rencana dan kehendak dari Tuhan. Sedikit Tuhan penyakit virus ini saudara yang terjadi di dunia ini, yang sekarang itu berjuta-juta orang sudah mati, dan kita yakin dan percaya orang benar dilindungi Tuhan. Haleluya, haleluya. Biasa ibadah kita lebih dari mendekati 2 jam saudara. Sekarang ada aturannya dipersingkat ya. Haleluya. Pada pagi hari kita ya baca firman Tuhan di dalam Toarik 5 ayat 7. Firman Tuhan katakan, Toarik yaitu 2, Toarik 15 dan 7. Pasal 15 ayat 7 demikian firman Tuhan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Haleluya. Sekali lagi, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini tema firman Tuhan, tetap percaya di saat susah, karena Tuhan pasti menolong. Tetap percaya di saat susah, karena Tuhan pasti menolong saudara. Aku yang dikasihi oleh Tuhan, kita yakini, kita imani pada pagi hari ini melalui kuasa firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu dalam firman Tuhan yaitu dikatakan, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita beribadah suatu usaha, kita berdoa suatu usaha kita mengimani Tuhan ada bersama-sama dengan kita, ada usaha kita itu mencari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu meskipun kita sudah yaitu mengetahui bahwa Tuhan senantiasa mendampingi kita di kala suka dan duka, tetapi saja kita sebagai manusia seringkali melupakan dan tidak peka terhadap suaranya. Maka dari itu kita perlu memiliki sikap yang benar sebagai umat Kristen untuk menghadapi masalah yang ada. Simak beberapa sikap di bawah ini saudara. Tetap percaya di saat susah, karena Tuhan pasti menolong. Tetap percaya kepada Tuhan saudara, biarpun dalam keadaan apapun, susah apapun saudara. Yang pertama kita lakukan yaitu jangan putus asa. Jangan putus asa saudara.
Kalau orang putus asa, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada yang stres, ada yang gantung diri, ada yang bunuh diri, saudara. Orang stres, saudara, karena putus asa. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita, menegur kita, mengarahkan kita supaya kita jangan putus asa. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan firman Tuhan, Filipi 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Seperti yang dikasih oleh Tuhan, jangan khawatir, jangan putus asa, saudara. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, saudara. Tentang keadaan dunia ini, tentang kesusahan, tentang masalah yang dihadapi, saudara. Pemerintah pun yaitu gelabakan, saudara. Di saat ini banyak yaitu program-program yang dilakukan, diarahkan supaya yaitu masyarakat, supaya negara ini teratur, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Berarti masa depan kita, hari-hari kita yang kita harapkan, saudara, kita jangan khawatir, jangan putus asa. Tetap dikatakan firman Tuhan, tetapi nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, menyerahkan hidup kita, menyerahkan keluarga kita, menyerahkan anak-anak kita kepada Tuhan, saudara. Supaya kita dilindungi, supaya kita dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan putus asa, saudara. Tetapi nyatakan dalam hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Kita hanya berserah kepada Tuhan, saudara. Karena umur kita ada di tangan Tuhan. Hidup untuk Tuhan, saudara. Hidup untuk Tuhan. Dan mati pun adalah keuntungan kita di dalam Tuhan. Tetap percaya di saat susah. Karena Tuhan pasti menolong. Karena Tuhan pasti menolong, saudara. Percaya saja dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikuatkan dengan firman Tuhan, Filipi 4 ayat ke-6, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dan ucapan syukur, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarpun apapun keadaan kita, kita tetap mengucap syukur. Apapun keadaan kita tetap berdoa, kita bermohon, meminta, berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Haleluya. Ketika kita berseru kepada Tuhan untuk memberi kekuatan dalam menghadapi semua percobaan, percayalah Tuhan Yesus akan memenuhinya, memulihkannya. Memenuhi ayat tersebut, terbukti kuasa Yesus sungguh nyata dalam hidup kita. Maka dari itu ketika masalah datang, jangan takut dan jangan putus asa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang tidak mampu dan tidak yaitu kuat menghadapi masalah, menghadapi cobaan. Tetapi kita tetap beriman di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Dikatakan, hendaknya kamu jangan khawatir, saudara. Terhadap apapun dinyatakan dalam keinginanmu dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetap percaya di saat susah karena Tuhan pasti menolong. Yang pertama, jangan putus asa. Jangan putus asa. Kalau kita putus asa, berarti kita berakhirlah pengharapan kita. Kalau kita terlalu stres, kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetap percaya di saat susah. Karena Tuhan pasti menolong. Dan yang kedua, saudara, yang kedua, yaitu sikap kita menghadapi yaitu di saat susah. Yang kedua, semakin mendekat diri dengan Tuhan. Semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Matius 11 ayat yang ke-8. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, saudara. Semakin mendekat diri kepada Tuhan,
Kita berdoa, kita melakukan firman Tuhan. Yaitu dimanapun kita berada, baik kita naik kendaraan, baik pun kita berjalan, baik kita duduk pun saudara. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi, semakin mendekat diri dengan Tuhan. Mari dalam Matius 11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu, semua orang saudara, tidak ada mengatakan si A, si B, si bangsa ini, si bangsa apa saudara, tetapi semua orang sudah umat di dunia ini saudara, yaitu semua letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan pasti akan memberikan, yaitu penyakit ini akan berakhir saudara. Yaitu suatu cobaan akan berakhir, suatu kesalahan akan berakhir saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apabila kita mendekat diri kita dengan Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, melakukan firman Tuhan dengan baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dijanji firman Tuhan, Dia akan memberikan kelegaan kepada saudara, kepada saya, kepada yaitu seluruh yaitu umat-umat yang percaya di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetap percaya di saat susah, karena Tuhan pasti menolong kita saudara. Yang kedua, semakin mendekat diri kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita semakin dewasa, semakin tua, kita selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan Tuhan memakai kehidupan kita untuk yaitu memberkati masyarakat, untuk memberkati tetangga, untuk memberkati anak-anak kita dimanapun cucu kita berada. Kita tetap berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Termasuk yaitu saya dan saudara pun, yaitu kita banyak masalah, kita banyak yaitu beban kehidupan kita. Kita yakin dan percaya di dalam firman Tuhan, aku akan memberikan kelegaan. Tuhan berjanji dalam kehidupan kita, Dia akan memberikan kelegaan, kepuasan dari Allah yang Maha Besar, Yesus Kristus, kepada kita semua pada pagi hari ini. Haleluya. Di dalam firman Tuhan di Nahum 1 ayat 7 dan 8, coba buka firman Tuhan. Nanti kita baca, yaitu semakin mendekat diri dengan Tuhan. Haleluya. Nahum 1 ayat 7 dan 8, firman Tuhan. Ya, 7 dan 8 lah. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ayat 8. Dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia. Dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan itu baik dalam kehidupan kita saudara. Dia berjanji kalau kita semakin mendekat, kalau kita bersama-sama, kalau kita berserah, kalau kita percaya kepada Dia saudara. Dia berjanji Tuhan itu baik. Dia memberikan pengungsian dalam suatu musibah, saudara, dalam suatu yaitu banjir bilangnya dalam firman Tuhan. Dia tetap menolong kita, membantu kita, yaitu supaya kita terhalau dari kesusahan, dari yaitu malapetaka. Biasanya di saat kita menghadapi masalah, kita akan terfokus pada masalah tersebut. Kalau kita mengalami masalah, kehidupan kita terus yaitu diarahkan, dihimpit, dan pasti kadang-kadang tidak bisa keluar. Kehidupan kita tidak bisa keluar, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu pada masalah tersebut, sehingga tanpa disadari mulai berbuat kita menjauh dari Tuhan. Dan tidak bisa berbuat
kita berpikir dengan tidak jernih, ya tidak jernih, kacau. Bahkan bisa sampai mengakibatkan kita stres dan depresi, saudara. Kadang-kadang banyak orang yaitu stres, banyak orang sarap, saudara. Depresi karena yaitu menghadapi masalah, karena menghadapi cobaan, merasa dia terpojok, merasa dia tersingkirkan, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tetap percaya dengan Tuhan. Pasti Tuhan menolong orang-orang yang bersandar, berharap, berseru dan mengasihi Dia. Haleluya. Haleluya. Tetap percaya di saat susah karena Tuhan pasti menolong. Yang ketiga, menguatkan iman. Di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6 dalam firman Tuhan, saudara, dikatakan jadilah kuat dan penuh keberanian. Jangan takut dan janganlah gentar akan mereka, karena Tuhanmu, Dialah yang berjalan bersamamu. Dia tidak akan mengecewakanmu dan meninggalkan kamu. Haleluya. Kalau kita tetap kuatkan iman kita, terus pupuk iman kita, terus yaitu lakukan dengan iman dalam kehidupan kita, saudara. Saudaraku yang dikasih, jadilah kuat. Kita tidak mudah diumbang-ambing, tidak mudah goyah, saudara. Kuat, ya berdiri kuat, berdiri kokoh, saudara. Jadilah kuat dan penuh keberanian. Janganlah takut dan janganlah gentar akan mereka, karena Tuhanmu, Dialah yang berjalan bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan di dalam rumah tangga, bersama-sama dalam kehidupan kita, dalam usaha, dalam pekerjaan apapun. Tuhan menyertai. Jangan takut, selalu kuat, berani. Haleluya. Dan jangan gentar akan mereka, karena Tuhanmu, Dialah yang yaitu berjalan bersamamu. Dia berjalan, dia bersama-sama dalam kehidupan kita, dalam langkah kaki kita, dalam yaitu pekerjaan kita. Dia tetap ada, selalu menyertai dan memberkati kita. Dia tidak akan mengecewakan. Kalau orang percaya, kita serahkan kepada Tuhan. Sungguh-sungguh imani, beriman, berharap, percaya kepada Tuhan. Dia tidak akan mengecewakan. Pasti Tuhan memberikan yang terbaik, memberikan kebahagiaan, memberikan yaitu suatu penghargaan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kamu, saudara. Biarpun di saat kita susah, di saat kita yaitu lemah, karena Tuhan pasti menolong. Tangannya yang ajaib akan terulur, saudara. Akan kuasanya yang Dia janjikan, Roh Kudusnya tetap ada dalam rumah tangga kita, dalam hati kita, dalam sikap, perbuatan, tindak tanduk, bahasa kita, gaya hidup kita, dan sikap kita. Ada Tuhan Yesus di dalamnya. Haleluya. Haleluya. Di saat masalah datang, kita membutuhkan iman. Tanpa iman kita akan mudah goyah. Tetapi mujizat Tuhan, dengan iman kita bisa memiliki keyakinan di hati bahwa Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar bagi anak-anaknya yang dekat padanya. Haleluya, menguatkan hati kita. Yang pertama tadi, jangan putus asa. Yang kedua, semakin mendekat dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga ini, kita kuatkan iman kita, kuatkan kepercayaan kita. Doa-doa kita terus yaitu arahkan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan mendengar dan mata Tuhan terbuka dan tangannya akan terulur dalam kehidupan kita. Mengubah kehidupan kita yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa, saudara. Semuanya karena kita beriman, kita berharap pada Tuhan. Dia berjanji anak cucu kita tidak pernah akan meminta-minta, saudara. Kita di Kolak Kurun ini tidak pernah kita lihat orang-orang Dayak, suku kita, saudara, yang meminta-minta, tetapi bahkan memberi, bahkan yaitu biarpun dalam dalam kesusahannya, dalam yaitu kesederhanaannya, dia bisa memberi, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya karena Tuhan, karena iman yaitu menguatkan kita. Haleluya. Yang terakhir, saudara, yang terakhir, haleluya. Ya, tetapi percaya di saat susah, karena Tuhan
pasti menolong. Yang terakhirnya yaitu tetap bersyukur kepada Tuhan. Dengan berdoa, dengan iman, bersyukur kepada Tuhan, saudara. Dalam ayat yaitu 1 Tesalonika 5:18, ayat yang biasa, saudara, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Biarpun dalam keadaan susah, biarpun dalam keadaan kekurangan, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita di sini pasti semua pernah merasakan yang kekurangan, yang merasa susah, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal, biarpun kita dalam susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan berkecukupan, apalagi dalam berkecukupan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan, saudara. Haleluya. Pada dasarnya Tuhan tidak akan memberikan masalah kepada manusia melebihi batas kemampuan kita. Karena tertulis dalam firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi jika kamu memiliki masalah yang sulit saat ini, jangan khawatir. Percayalah bahwa Tuhan akan membantu kita untuk menyelesaikan tepat pada waktunya. Haleluya. Jika kita dalam masalah, jika kita menghadapi virus ini, saudaraku yang dikasih, Tuhan pada saatnya Tuhan, saudara, yang memberikan, ada waktunya Tuhan, saudara. Oleh sebab itu kita percaya, kita andalkan Tuhan, kita letakkan dasar iman kita kepada Tuhan, percaya dengan Dia, saudara. Tuhan yaitu mengajarkan supaya dari mulut kita jangan mengatakan kata-kata yang kotor, jangan mengucapkan kata-kata yang menyumpah serapah, tetapi dalam pengajaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pencobaan-pencobaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yaitu tidak akan melebihi dari kemampuan kita, tetapi kita tetap andalkan Tuhan, tetap kita yaitu serahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena Tuhan yang mengambil alih keadaan kehidupan kita. Dia selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, selalu yaitu memberikan kekuatan, selalu memberikan kemampuan. Saudara, Tuhan tidak pernah akan mengecewakan dan tidak pernah akan memberikan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Orang percaya pasti kehidupannya ke depannya akan dijamin Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kesimpulannya, saudara, tetap percaya di saat Tuhan, karena Tuhan pasti menolong. Yang terakhir tadi yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berarti bagi saya, bagi saudara-saudara di rumah, baik pun yaitu dalam perjalanan, baik pun dalam pekerjaan apapun, saudara, mendengar yaitu suara kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah dikuatkan. Kesimpulannya, tetap percaya di saat susah karena Tuhan pasti menolong. Yang pertama tadi, jangan putus asa. Jangan putus asa, saudara. Kemudian yang kedua, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Berarti semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim, semakin kebersamaan kita dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, menguatkan iman. Berarti kita tambahkan iman kita, tebalkan iman kita, mampukan iman kita supaya kita dalam kesusahan, kita tetap memiliki iman yang kuat, saudara. Kemudian yang keempat, tetap bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin buat firman Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, karena ibadah yang singkat, yang padat, saudara. Karena kita live pada pagi hari ini, yaitu supaya mutu firman Tuhan tidak berkurang dalam yaitu penyampaian firman Tuhan.
Kita angkat pujian dan saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Ini lagu lama saudara. Iman, doa, dan bersyukur. Iman, doa, dan bersyukur. Sesuai dengan firman Tuhan yang saya bawa pada pagi hari ini. Haleluya. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur, dengan bersyukur, amin, ku hadapi semua. Haleluya. Dengan berdoa semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Sekali lagi dengan iman. Iman ku hadapi semua. Semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa, dengan berdoa, haleluya, dengan berdoa semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan berdoa semua berlalu. Katakan dengan bersyukur. Bersyukur ku hadapi semua. Aman Bapa. Dengan bersyukur semua berlalu. Doa dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Terima kasih Tuhan, melewati kuasa firman-Mu yang mendidik dan mengajar kehidupan kami, supaya kami jangan putus asa, supaya kami semakin mendekatkan diri pada Tuhan dan selalu menguatkan iman kami, tetap bersyukur kepada Tuhan, dan kami menaikkan pujian sembah kami kepada Tuhan. Biarlah kami beriman, biarlah kami berdoa, dan biarlah melewati lidah bibir kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan atas kebaikan firman-Mu, atas kebaikan suara kebenaran firman Tuhan yang mendidik dan mengajar hidup kami, supaya kehidupan kami semakin kuat, supaya hidup kami tidak akan kecewa, karena kami yakin dan percaya janji Tuhan yang dan amin dalam kehidupan kami, memberikan kebahagiaan, memberikan kedamaian, memberikan kesuksesan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami simpan firman-Mu dalam hati kami yang paling dalam, supaya kami lakukan hari lepas hari, supaya hidup kami buah dalam Engkau melewati kuasa firman Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami tetap berdoa menyerahkan sidang jemaat Tuhan, baik di ruangan ini maupun di rumah masing-masing, maupun dalam perjalanan, dalam pekerjaan apapun. Bapa, bela tangan Tuhan terulur pada pagi hari ini, memberkati sidang jemaat Tuhan dengan berlimpah-limpah. Kuasa firman Tuhan tidak berubah dan amin. Dan firman Tuhan mendidik dan mengajar, memberikan kuasa, memberikan kemampuan, memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bela melati yaitu doa kami, membelati iman kami, membelati bibir lidah hamba-Mu dan sidang jemaat Tuhan, dan seluruh sidang jemaat Tuhan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Biarpun yaitu Tuhan pada pagi hari ini dalam kehidupan kami mengalami kesusahan, tetapi Bapa, Engkau berjanji buat kami, Engkau pasti menolong kami, dapat melawat kami, melepaskan kami, dan memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bukan oleh kekuatan gagah kami, bukan oleh kemampuan kami, bukan oleh kehebatan kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang lebih hebat, Tuhan yang lebih mampu menguasai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami tetap berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang belum punya pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang pantas dan layak buat hidup mereka. Yang sudah punya pekerjaan tetap Bapa, mari Tuhan yang ajaib, tangan kuasa Tuhan akan memberkatinya dengan berlebih-lebih. Tuhan akan berlimpah-limpah, dan untuk kepujian, keagungan dan kemuliaan nama-Mu Bapa dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan, memberkati usaha mereka, pekerjaan mereka, hari depan mereka. Dan Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami tetap berdoa buat yaitu pelajar, buat ia mahasiswa, buat yaitu anak-anak muda, anak-anak kecil. Biar Tuhan berikan hikmat, roh, akal budi, supaya mereka mampu bisa yaitu memberikan yaitu yang terbaik bagi Engkau, supaya mereka berhikmat, supaya mereka menjadi pintar oleh kuasa kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Pada pagi hari ini biarlah kami tetap menyerahkan hidup kami, menyerahkan hati kami pada pagi hari ini Tuhan, yaitu hamba-Mu mengangkat tangan di hadapan Tuhan dengan penuh penyerahan kepada Tuhan, agar hidup kami layak hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang dari tempat ini Bapa, kami tetap memerlukan Engkau, membutuhkan Engkau. Tangan Tuhan yang ajaib kan terulur pada pagi hari ini, memberkati sidang jemaat Tuhan. Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau berkati usaha mereka, Engkau berkati masa depan mereka, hidup nikah, rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Bahkan anak-anak muda pun Bapa, Engkau pakai mereka dengan heran dan luar biasa. Anak-anak dan seluruh keturunan kami Bapa, dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang bergabung dapat ini, mari Tuhan yang ajaib, tangan-Mu yang berkuasa akan memberkatinya dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang dari tempat ini Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan jaga kami, tibakan kami dengan selamat, jauhkan kami dari malapetaka, malabahaya. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau selalu menang dalam kehidupan kami. Pulanglah saudara-saudaraku, pulanglah pada pagi hari ini. Bawalah berkat dari Allah Bapa, bawalah berkat dari Anak Yesus Kristus, bawalah berkat dari Roh Kudus buat kehidupan kami dalam hari sehari kami. Terima kasih Bapa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Katakan amin. 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 Selamat pulang. Tuhan Yesus berkati.